Ya, inilah kuda hitam, kuda besi saya yang selama ini menemani saya menjelajah sejarah Probolinggo. Ya. Hari ini saya menjelajah pegunungan Argopuro ya. Di sini tanaman yang eh, terdapat di pegunungan Argopuro yaitu kopi. Ini salah satunya. Memang kopi ini adalah tanaman yang mulai hadir di pegunungan Argopuro ini ya. Ditanam oleh kolonial Belanda. Nah, monggo ikuti perjalanan saya hari ini di pegunungan Argopuro. Hai, jalannya ekstrim saudara. Ini jenis tanaman yang lumayan kuno ya, sejak zaman kerajaan sudah ada ini tanaman. Ayo, apa ini ya? Iya, betul, kelengkeng ya. Kalau sekarang buat campuran es. Di pegunungan Argopuro itu banyak sekali seperti ini saudara. Oh, tempatnya memang sejuk, walaupun tidak pakai masker enak ya kayak di sini. Soalnya banyak pohon. Sekarang saya berada di salah satu puncak ya, salah satu puncak yang bisa ditempuh dengan sepeda motor, yaitu di Argopuro, di pegunungan Argopuro. Salah satu puncaknya yang bisa disentuh atau dilalui dengan sepeda motor ya. Nah, bicara soal jin ya, yang lagi trendy dibicarakan oleh kaum muda sekarang ya, jin. Apalagi ada banyak sekali video-video postingan tentang jin, sehingga menimbulkan tanya para kaum muda, apakah betul jin itu ada? Melihat ini saya cuma ketawa ya. Saya cuma ketawa. Jin itu memang ada ya saudara. Dan juga tercatat di dalam Al-Quran. Anda yang muslim pasti tahu Al-Quran surat jin. Nah, dengan itu saya kira cukup data ya, dan tidak mempertanyakan apakah ada jin atau tidak. Coba baca surat jin di Al-Qur'annya, surat jin. Saya yakin kalau Anda sudah membaca surat jin, pastinya tidak akan bertanya lagi jin itu ada atau tidak. Seperti kebanyakan video-video yang sedang viral ya, yang mengatakan tentang rumah jin di tengah-tengah kota Mekah. Nah, itu memang ada, dan jin itu memang menghuni, dan ada satu perjanjian ya yang sering dilakukan oleh manusia di zaman sekarang. Zaman sekarang yang saya bicarakan zaman sekarang. Kalau zaman dulu memang sudah para leluhur kita itu berkolaborasi dengan jin. Jadi kalau zaman sekarang itu ada seperti pesugihan, toyol, dan lain-lain. Itu adalah perjanjian dengan jin. Namun di sini ada perjanjian ya, kalau Anda dalam meraup kekayaan atau
menginginkan kekayaan tanpa bekerja, Anda melakukan perjanjian dengan jin dan ada resikonya. Di sini akan saya terangkan sedikit tentang resiko perjanjian dengan jin ya. Ketika manusia melakukan perjanjian dengan jin agar dia cepat kaya, cepat banyak uang tanpa bekerja. Nah, ketika melakukan perjanjian dengan jin, maka kita mau tidak mau harus mematuhi satu peraturan di dalam perjanjian yang dibuat oleh jin. Anda tahu jin? Ya. Jin itu percaya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan dia. Namun dia tidak mau diatur oleh sistem atau aturan yang dibuat oleh Allah untuk dia. Itulah jin. Dan di sini jika kita melakukan perjanjian dengan jin, maka kita mau tidak mau harus mematuhi aturan yang dibuat oleh jin. Yang mana isi peraturannya, ketika kita diciptakan oleh Allah dan dibatasi umur kita pada usia katakanlah 40 tahun atau 50 tahun ya. Kemudian tanpa sengaja atau tanpa kita sadari, atau memang disengaja ya, karena melakukan perjanjian dengan jin itu sengaja, hanya demi gengsi, hanya demi persaingan dan lain-lain ya, sehingga melakukan perjanjian dengan jin. Di sini perjanjiannya, kita ketika oleh Allah atau Tuhan pencipta kita diberi usia atau jatah usia 50 tahun, maka pada usia 45 tahun Anda akan mati duluan. Banyak sekali yang mengatakan pada saat ini yaitu mati suri ya, mati suri atau mati yang tidak wajar ya. Jadi ketika kita melakukan perjanjian dengan jin, maka pada usia 45 tahun, sedangkan jatah kita usianya 50 tahun, pada usia 45 tahun kita akan mati duluan. 5 tahunnya kita akan menghamba kepada jin yang selama ini mengikuti kita. Jadi kita akan dijadikan tuyul, akan dijadikan gundurwo, akan dijadikan apalah sekehendak jin selama 5 tahun. Kemudian setelah usia kita tepat 50 tahun, maka malaikat akan menjemput ke dunia jin, menjemput arwah kita yang gentayangan selama 50 tahun, selama 5 tahun ya. Jadi itu secara singkat sedikit keterangan tentang perjanjian dengan jin. Kalau bicara soal jin, di sana ada jin, di sana tempat angker, di sana rumahnya jin, di sini rumahnya jin. Di pegunungan Argopuro adalah istananya jin. Kalau tidak percaya silakan datang. Atau Anda yang pernah ke Argopuro pasti tahu Argopuro itu bagaimana. Oke saudara, itulah liputan saya kali ini tentang dunia jin.